Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua yang hadir di acara yang begitu meriah, deklarasi One for Presiden 2024. Pertama-tama saya hormati perwakilan dari fraksi Kota Semarang, yang terhormat teman-teman pengurus DPP maupun DPD Jawa Tengah, calon ya baru karena belum dilantik, dan seluruh saudara-saudaraku semua yang hadir di tempat ini. Jujur, saya bahagia sekali, dapat menetes air mata. Ternyata Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa diimplementasikan kalau kita punya niat baik, kalau kita punya keikhlasan. Dan hari ini Gemapuan membuktikan dengan semangat persatuan, dengan semangat kegotong royongan, dengan semangat kemandirian, kita Kota Semarang mampu melaksanakan deklarasi One for Presiden dan pelantikan kepengurusan Kota Semarang. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih panitia, terima kasih pengurus-pengurus Kota Semarang yang telah mensukseskan acara ini. Saya berterima kasih, puji syukur tidak terhingga menyaksikan acara deklarasi ini. Selanjutnya, kenapa harus ada berdiri yang namanya Gemapuan? Mungkin sebagian teman-teman kurang paham atau tidak mengerti apa itu Gemapuan, khususnya tamu-tamu undangan. Gemapuan ini adalah organisasi, bukan relawan. Hadirnya Gemapuan ini karena kegelisahan, karena kemarahan saya terhadap kondisi bangsa ini. Menyaksikan di media sosial begitu kencangnya para buzzer-buzzer itu merusak persatuan bangsa ini. Dia bangun stigma cebong kadrun. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ada coba berusaha merubah undang-undang. Dan yang lebih lagi, ada usaha berlindung di Pak Jokowi untuk merebut ketua umum PDI Perjuangan. Itulah awal kemarahan saya membangun organisasi ini, biar teman-teman tahu semuanya. Stigma ini dibangun sebegitu kencar oleh para buzzer-buzzer. Padahal kita tahu siapa mereka. Dia bikin stigma itu untuk merusak persatuan bangsa, untuk merusak keharmonisan warga Jawa Tengah, dan untuk merusak persatuan simpatisan partai PDI Perjuangan. Ini harus dihentikan. Kalau perlu harus dilawan. Caranya bagaimana? Melawan buzzer. Buzzer itu adalah dunia maya, kosong. Mungkin kalau tim Haiti pahamlah apa itu buzzer. Satu orang bisa menggunakan akun lebih dari 30 atau 50 akun. Berarti kan kosong sebenarnya. Tapi dia merusak mindset masyarakat. Digiring kita suruh memilih. Mendukung Jokowi dibilang cebong, mengkritisi Jokowi dibilang kadrun. Saya pemilih Jokowi, saya pendukung Jokowi. Hari ini Jokowi sampai detik ini saya hormati, bagus kerjanya. Tapi menjadi tercoreng hanya gara-gara buzzer, berlindung di Jokowi. Selanjutnya mereka berlindung lagi di Pak Ganjar. Apa maksudnya ini semua?
Saya hitung semuanya, ternyata mereka ingin melanggengkan kekuasaan. Mau nyaman di istana, dia coba merubah, memaksa, mau merubah mindset masyarakat untuk ke diri pola pikir mereka. Itu tidak benar. Banjar itu bukan partai politik. Banjar itu bukan Tuhan yang memaksa orang digiring untuk mengikuti pola pikir mereka. Dan saya Gema Puan akan melawan itu. Setuju kan teman-teman? Kita harus lawan. Jangan biarkan kita dirusak oleh mindset merusak persatuan bangsa hanya gara-gara kekuasaan. Hanya gara-gara ingin langgeng di istana, hanya gara-gara ingin tetap aman, perut nasinya di dapur. Jangan. Sangat naif kita rusak bangsa ini hanya gara-gara seperti itu. Tapi Gema Puan akan mencari antitesa dari semua itu semua. Semua permasalahan kita siapkan di Gema Puan. Makanya mereka panik hari ini. Kok tiba-tiba nongol namanya Mbak Puan Maharani. Jujur, sayalah orang pertama tanggal 15 Juni 2020 mendorong Mbak Puan for Presiden menjadi presiden 2024. Sayalah orang pertama. Dengan dinamika selama ini saya jalankan, banyak orang masuk ke Gema Puan itu dalam mindset yang berbeda. Dia pikir Gema Puan ini relawan. Dia pikir Gema Puan ini ada bohirnya. Dia pikir dia bisa berjualan untuk Mbak Puan, untuk mengangkat nyari keuntungan. Tidak bisa di Gema Puan seperti itu, saudara-saudara. Tapi kalau untuk Kota Semarang saya sudah percaya, karena sudah berani melaksanakan deklarasi ini. Tepuk tangan untuk Kota Semarang. Gak bisa di Gema Puan itu seperti itu. Kita mendorong Mbak Puan ini adalah untuk berjuang untuk Mbak Puan, bukan untuk memperdagangkan Mbak Puan, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, bukan. Itu saya tegaskan dari awal. Jadi memang akhirnya dinamika yang saya alami di organisasi Gema Puan, keluar masuk orang karena salah pintu. Dia berpikir Gema Puan ini ada duitnya. Dia berpikir Gema Puan ini Puan akan mengasih duit. Salah itu semua. Gema Puan ini adalah organisasi jangka panjang. Konsepnya sudah saya siapkan untuk jangka panjang. Di mana visi misi besarnya adalah 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi Indonesia emas. Di mana Indonesia menjadi negara berdaulat, mandiri, rakyat sejahtera. Itu yang tujuan akhir kita ke depan. Dan kita ingin mempersiapkan generasi muda menjadi pejuang-pejuang Nusantara. Menjadi pejuang-pejuang Nusantara, mengembalikan kejayaan Nusantara. Hari ini kita umur di atas 40 tahun mengantarkan konsep ini ke depan. Nanti selanjutnya estafet kita berikan kepada generasi muda selanjutnya. Setuju? Itulah Gema Puan. Kenapa kita harus memilih Mbak Puan? Kembali lagi kita. Kenapa kita harus memilih Mbak Puan? Dari rentetan sejarah awal saya membangun Gema Puan, ada skenario besar. Saya harus beritahukan kepada teman-teman. Mudah-mudahan salah, tapi kemungkinan besar iya. Ada skenario besar. Bangsa ini akan terpecah. Bangsa ini akan dibelah melalui para agen-agen asing dan asingnya. Banyak pernyataan bukti fakta yang sudah kita saksikan di media sosial dan isu-isu di permukaan.
Dan itu betul. Mulai kita rujuk satu-satu. Buzzer-buzzer ini telah mulai membangun perpecahan dengan membangun stigma cebong kandung. Itulah awal. Kedua, berusaha memutuskan biologisnya Pancasila dengan coba berlindung di Pak Ganjar. Target ketiga, Partai PDIP menjadi musuh bersama mereka karena Partai PDIP merupakan partainya penjaga Pancasila. Jadi saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang menjadi kader atau simpatisan PDI Perjuangan, sadar atau tidak sadar, bahwa Partai PDI Perjuangan akan menjadi musuh bersama untuk menggagalkan bagaimana Pancasila itu bisa dirubah, bukan lagi menjadi fondasi bangsa, tetapi ada alternatif yang lain. Pernahkah saudara-saudara melihat atau mendengarkan berita-berita di para baca di media sosial seperti itu? Pernah gak? Dan itu terbangun. Provokasi terus dilakukan oleh para buzzer dengan alasan demokrasi, terus dia provokasi semuanya itu. Poinnya adalah kita akan melawan para buzzer itu dengan kerja nyata Gema Puan. Sepakat? Selanjutnya saya sedikit akan memberikan konsep Gema Puan itu apa ke depan. Gema Puan berdiri ini tidak ujuk-ujuk, sudah mempersiapkan konsep kebangsaannya. Membentuk kepengurusan dari DPP yang berjumlah 126 orang sampai DPD provinsi kabupaten kota 126 orang juga. Terus turun sampai ke bawah pimpinan kecamatan, terbentuk kepengurusan 18 orang. Dari setiap pimpinan kecamatan akan membentuk 9 komunitas. Pendidikan, agama, ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan, sub-subnya, profesi, pemberdayaan wanita, pemuda dan olahraga. Pokoknya ada 9. Itu disiapkan untuk ke depan bahwa masyarakat, program-program itu harus sampai ke komunitas kita semua. Bagaimana caranya? Kita butuh figur namanya Mbak Puan. Ketika Puan menjadi presiden, pasti berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Dari koalisi itulah kita akan meminta program-program untuk setiap komunitas. Bagaimana kita merawat komunitas-komunitas itu menjadi suara kita. Bagaimana komunitas-komunitas itu kita bina, kita didik, bagaimana mereka tidak lagi menjadi masyarakat ketika memilih anggota dewan ke depan, mereka minta uang, mereka minta sembako. Tidak. Tetapi di Gema Puan kita siapkan komunitas itu akan memilih orang-orang yang kita terbaik dari kader-kader Gema Puan untuk maju menjadi caleg, menjadi anggota dewan ke depan, menjadi komisioner terbaik, direksi ke depan. Belum lagi konsep kita masalah ekonomi, bagaimana kita akan mengembangkan UMKM ke depan. Kebutuhan orang Jawa Tengah untuk memproduksi ke Papua, bagaimana kita yang atur. Teman-teman Gema Puan, saling Gema Puan di seluruh Nusantara bersenambung untuk mengembangkan ekonominya masing-masing. Terus selanjutnya sampai ke komunitas-komunitas yang lain. Jadi kalau dijabarkan semua konsep ini, seharian saya capek. Dan diskusi pasti panjang. Tapi poinnya adalah bahwa tujuan kita ke depan Gema Puan ini adalah mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana negara bersifat adil
di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang poin yang terpenting, yang tujuan dari kemampuan. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kemampuan itu bukan relawan. Kemampuan adalah organisasi, dan organisasi pertama yang mendorong Mbak Puan Presiden 2024. Demikian atas sambutan saya, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.